Lantas yang ada di kota ini untuk memikirkan sarana apa yang bisa kami nikmati di akhir endemi yang saat ini sudah semakin menghilang dari daerah kami. Sungguh ini anugerah yang membuat kami akhirnya bersuka cita boleh bertemu muka dengan muka satu dengan yang lain. Dengan segala pergumulan, dengan segala ketakutan, kami boleh ada di sini dan sampai kepada satu keyakinan. Ini adalah anugerah Tuhan. Engkau yang telah merancangnya melalui kami. Dan Engkau hadir di sini kembali untuk menyapa kami, mengangkat kami kembali di dalam segala kondisi yang membuat kami bergumul dengan pengalaman hidup selama 2-3 tahun belakangan ini setelah COVID-19. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan saat ini untuk merenungkan, membaca dan menemukan makna demi makna daripada firman-Mu kembali yang akan kami baca dan renungkan. Bagaimana Engkau mencurahkan isi hati-Mu dan kerinduan-Mu kepada murid-murid-Mu dulu. Bagaimana mereka terus hidup, berinovasi, berkreasi di dalam membangun hidup mereka setelah kepergian-Mu. Tuhan, kami rindu supaya hal-hal itu juga dapat kami temukan di dalam persekutuan kami saat ini selama 2 hari. Sehingga kami disegarkan kembali, kami diingatkan kembali. Bagaimanapun kondisinya kami bangkit dan kami akan terus maju di dalam pengenalan kami akan Engkau dan juga di dalam melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati kami semua. Penuhi hati kami dengan kerinduan berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Penuhi hati kami dengan merindukan kebenaran firman Tuhan baru lagi bagi kami. Sekalipun kami sudah tahu, tetapi bawalah kami kepada satu kerinduan apa yang sudah kami tahu. Seberapa nyata kami menikmatinya di dalam kenyataan hidup kami dengan segala kondisi. Kami berdoa supaya firman-Mu tidak akan ditabur dengan sia-sia, tetapi akan menghasilkan buah berlipat ganda. Oleh karena itu, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang membuat firman-Mu itu tumbuh dan akan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu, berikan hikmat untuk bisa membagikan bagian demi bagian firman Tuhan, bahkan ketika mengajak untuk berdiskusi nantinya juga. Tolonglah Tuhan, supaya itu bermuara kepada satu hal yang kami rindukan. Supaya Engkau kami kenal, Engkau kami layani maksimal di dalam hidup kami yang sementara ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita membuka Yohanes pasal yang ke-15. Ya, Yohanes pasal yang ke-15. Tadi saya mau nanya, kalau bahasa Inggrisnya tema kita itu kan ya. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia apa? Atau di dalam bahasa Batak apa? Atau bahasa Batam ada nggak bahasa daerah Batam? Nggak ada ya? Dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kalau bahasa Nias, nah kalau kalian mau tanya nanti tanya saya. Tapi lucu gitu, ya. Jadi lucu itu. Tapi punya makna yang dalam ketika bicara tentang masalah bagaimana kita memikirkan inovasi, bagaimana kita mendesain, khususnya yang kita bicarakan adalah KTB. Nah, mari kita membuka Yohanes pasal yang ke-15, saudara-saudara. Mari kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, ya. Saya tidak mengeksposisi ayat demi ayat, tapi saya akan meng-highlight. Tapi perlu kita baca, ya, kita baca ulang, kita resapi. Nah, ini hal yang tidak mungkin saya akan lakukan di gereja, tetapi saya lakukan buat kita di Perkantas. Karena kesukaannya di sini kita berangkat, ya. Jadi ayatnya panjang dan mari kita melihatnya bersama-sama. Saya mengajak kita untuk terlibat, ya. Saya dan para pria-pria ganteng itu membacakan bersama dengan saya ayat 1. Para wanita-wanita cantik membaca ayat genap, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 15, kita akan mulai dari para pria, ya, ayat 1 sampai dengan 17, ayat 1 dulu. Dua-dua ya.
Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Memang kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Karena kamu memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ini satu bagian Injil Yohanes yang sangat penting untuk dinikmati oleh para murid pada waktu itu. Kalau kita melihat pasal 15 ini, salah satu bagian, nanti berikutnya itu bicara juga tentang bagaimana mereka mengalami pencobaan, bagaimana mereka melihat penderitaan yang dialami oleh mereka sama dengan guru mereka. Tetapi ketika kita melihat pasal yang ke-15, bagaimana Tuhan Yesus menegaskan satu hal yang jelas antara dia, Bapaknya, dan dengan murid-muridnya. Dan apa yang menjadi tujuan daripada dia memilih dan menetapkan para murid-murid itu di dalam perjalanan hidup sejak awal sampai nanti mereka berpisah. Bahkan nanti sampai seterusnya para murid itu menghasilkan murid sampai gelombang yang besar sampai kepada kita, sampai pada saat ini. Tapi saudara-saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, maka bicara satu hal, banyak hal yang kita bisa pahami. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus melihat bagaimana seharusnya para murid-murid yang sebentar akan berpisah dengan dia, karena dia akan mengalami jalan salib, dia akan mati dan bangkit ya dalam peristiwa Jumat Agung yang barusan kita renungkan beberapa minggu yang lalu, dan akan naik ke sorga. Nah, ini kisah ini suasananya di dalam konteks seperti itu. Nah, saudara-saudara, ada satu kerinduan yang tidak pernah berhenti oleh karena keterpisahan itu, atau oleh karena pergumulan yang dialami oleh murid-murid karena mereka berpisah, bahkan ancaman yang terjadi pada zaman itu. Bagaimana mereka terus bertumbuh, bagaimana mereka terus menikmati satu relasi dengan sang Bapa dan sang Guru Agung mereka, dan bagaimana murid-murid satu dengan yang lain tidak pernah
ada istilah menyerah oleh karena satu dan lain keadaan, apapun kondisinya, untuk tidak saling mengasihi. Sehingga ketika mereka mendapatkan pesan ini, maka saya melihat ada satu hal yang penting. Apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka sebenarnya? Bagaimana mereka mewujudkan sebuah panggilan untuk menjadi murid yang sesungguhnya, atau murid sejati, sebagaimana Bapa menghendaki dan Sang Guru menghendaki. Kenapa saudara-saudara? Kepentingannya dua. Kenapa? Karena Allah lah punya perencanaan tentang hal itu. Tetapi ketika Allah merencanakan itu, hanya terjadi ketika para murid itu mengalami sesuatu yang telah disediakan oleh Bapa dan oleh Sang Guru itu bagi para murid pada waktu itu. Nah, tentunya ini nanti akan pergerakannya di dalam sepanjang zaman kehidupan, termasuk sampai kita dan sampai nanti generasi berikutnya. Bagaimana kita menjadi orang-orang, kita dipanggil bukan hanya sekedar menjadi orang yang nempel namanya murid, tetapi bagaimana kita akan terus maju sampai akhir hidup kita, sehingga kita nanti bersama-sama dengan Bapa di surga. Sehingga kalau saya boleh sebutkan secara singkat di dalam bagian firman Tuhan ini, dikatakan bahwa menjadi murid sejati adalah kerinduan Sang Guru dan murid-muridnya. Dalam bagian Yohanes 15 ini, Tuhan Yesus membicarakan hal penting ini, khususnya bagi para murid sebelum mereka berpisah melalui peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga nanti. Dia telah memanggil murid-muridnya dan menetapkan murid-muridnya sesuai dengan kehendak dan pemberian Bapanya. Nah, itu yang kita lihat di dalam Injil-Injil, bahwa murid-murid yang ditemukannya adalah Allah yang memberikan itu kepada mereka. Dan sebelum kepergiannya, di bagian ini Yesus menegaskan beberapa hal penting, seperti apa murid yang hidup dan berbuah di dalam menggenapi misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Nanti kalau kita perhatikan tentang misi Allah, maka bicara dimensi sejak awal dunia diciptakan sampai nanti berakhir dunia. Jadi kita akan melihat di situ. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat bagian ini, mungkin kita melihat, oh itu hanya di zaman itu. Tetapi Yesus bicara tentang Allah yang telah mengutus dia di tengah-tengah dunia ini. Allah Bapa. Maka ada satu tujuan ketika ada komunitas murid, ada orang-orang percaya, ada orang-orang yang mengenal dia secara pribadi. Tidak boleh berhenti di titik tertentu, tetapi akan mengalami satu kemajuan demi kemajuan sampai akhir sesuai dengan apa yang diperkenankan oleh Bapa itu sendiri. Maka ketika kita memikirkan bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita menemukan cara untuk bisa tetap bertumbuh di tengah-tengah masa sulit. Kalau kita bisa melihat saudara-saudara, semua bisa kita membuat alasan. Apakah pekerjaan, walaupun dalam perjalanan tadi kami diskusi tentang tantangan dan kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, termasuk para alumni, dan khususnya di Kota Batam, masalah pekerjaan, masalah kultur masyarakat, dan berbagai hal yang terjadi. Tapi saudara, marilah kita pertanyakan, apakah ini menjadi sebuah alasan mutlak yang tidak bisa disikapi, yang tidak bisa dikelola? Seharusnya nanti ini yang perlu kita diskusikan, karena ini jawabannya bukan ada di saya, ada di dalam interaksi kita, dan saudara-saudara bisa temukan sendiri. Tapi dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat secara prinsip atau pengalaman hidup, apa sebenarnya yang harusnya membuat kita menyerah di dalam pertumbuhan rohani kita. Kita akan melihat akarnya, bukan fenomenanya. Fenomena masalah berbagai alasan itu bisa aja kita terima, tapi itu bisa diatasi kalau kita bisa mengerti apa sebenarnya yang sering sekali membuat kita lemah di dalam hidup ini. Saudara-saudara, sejak tahun 85 saya menjadi mahasiswa, hanya dua musuh saya yang paling besar untuk tidak bertumbuh. Yang pertama adalah kemalasan saya, dan yang kedua adalah kerohanian saya. Tetapi kerohanian dengan kemalasan itu dua bersaudara yang akan saling mempengaruhi. Kalau saya malas bersaat teduh, malah bersekutu, malas memikirkan bagaimana cara di tengah-tengah kesulitan pun saya tetap mendapatkan, di tengah-tengah ada khotbah tetapi kok nggak jelas bagaimana sih bisa saya mendapatkan sesuatu. Nah, kadang-kadang kita menyerah begitu saja. Ini satu menyerah yang
boleh dikatakan sebenarnya itu bukan bagian hidup kita lagi. Dan itu yang akan terus saya tanamkan dalam diri saya. Apapun yang terjadi, Tuhan anugerah-Mu cukup untuk memberikan pertolongan. Dan saudara-saudara, itu yang membuat saya bangkit. Nah saudara, kita harus menyadari bahwa kita punya dinamika kerohanian dari hari ke hari. Jadi jangan terlalu, tadi MC kita mengatakan merasa kita ini dihakimi. Enggak. Tapi perhatikan ketika ada sebuah pernyataan-pernyataan itu, kita bisa mempertanyakan diri kita. Karena bukan kepada orang yang menyatakannya kita merefleksikan, tapi bagaimana kita melihat diri kita kepada Allah yang menempatkan kita di tengah-tengah dunia di mana kita berada pada saat ini. Karena nanti ketika kita berhadapan dengan Dia nanti, maka tidak ada lagi pembelaan, tidak ada kesempatan untuk bertumbuh, tidak ada kesempatan untuk berinovasi lagi, berkreasi, nggak ada. Kita tinggal mempertanggungjawabkan bagaimana engkau menjalani hidupmu. Sehingga segala tantangan dan kesulitan yang ada, saya mau katakan bahwa itu menjadi sebuah sarana untuk membentuk kerohanian kita. Bagaimana mengelolanya, ini yang mungkin kita pikirkan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, oleh karena itu saudara, saya mengangkat beberapa hal sebenarnya kalau kita melihat teks ini. Apa sebenarnya menjadi masalah yang sering sekali membuat kita itu kurang bertumbuh, kurang bergairah di dalam kehidupan kita. Dan ini hal-hal yang juga saya terus pikirkan, renungkan juga. Apakah saya temukan di dalam diri saya yang sudah mau ujur. Ya, saya udah 57 tahun. Dan akhirnya saya semakin menyadari, saya bukan bicara seberapa banyak saya sudah tahu. Bukan itu yang jadi penting. Tetapi seberapa banyak hal menjadi bagian dari hidup saya. Dan seharusnya ini menjadi sebuah gaya hidup murid yang akan terus mempertanyakan di seluruh aktivitas kita. Kita bekerja dan profesi apapun yang akan kita jalani. Maka di dalam bagian ini saudara, saya akan mengajak kita untuk memikirkan beberapa hal yang menjadi hambatan sebenarnya. Yang pertama saudara, dia katakan mengaku murid tanpa pengenalan dan relasional dengan Bapa dan Sang Guru Agung itu sendiri, ya, sebagai sumber. Pengakuan secara pengetahuan satu hal, tetapi pengalaman di dalam sebuah interaksi ini hal yang lain. Nah saudara, ini yang saya mau kasih contoh. Kenapa saya sebenarnya pengen tanya, saya kenal siapa namanya, kenalin dong ini alumni apa, bahkan siapa yang nambahkan kemarin. Ini kalau bisa statusnya juga bang gitu, ya. Siapa itu? Coba tunjukkan siapa. Ya bang Indri. Statusnya juga bang. Iya. Saudara-saudara, kenapa ini? Karena kita harus sadar bahwa ini pengenalan itu tidak pernah cukup. Tetapi pengenalan itu dalam berbagai sisi. Ini di antara manusia aja ya, di antara manusia. Apalagi kalau kita bicara tentang Allah. Maka ketika kita melihat ini sisi lemahnya kita, justru ini sisi kekuatan yang harus kita menyadari bahwa saya harus mengkondisikan, saya harus memberdayakan semua sarana untuk semakin mengenal Dia dan berelasi dengan Dia, Sang Bapa dan Sang Guru Agung itu sendiri. Nah saudara, pesan ini kita melihat itu penting bagi murid-murid. Tetapi hal itu bagi kita nggak penting kalau bagi kita tidak kita anggap bahwa pesan itu kepada kita juga. Pengenalan saya akan Tuhan tidak pernah bisa menggantikan pengenalan Fiona. Sorry ya kalau Fiona, karena dia lebih banyak berinteraksi dengan saya di dalam acara retreat ini. Kepada Dian, benar ya? Dian ya? Mana Dian? Dian. Ya. Kepada Widya, ya. Saudara-saudara, pengenalan itu menjadi sebuah titik awal daripada cinta itu tumbuh, kasih itu tumbuh. Kenapa banyak kita gagal di dalam perjalanan hidup kita, termasuk di dalam perjalanan cinta, ya, antara pria dan wanita, antara suami dan istri, karena pengenalan itu begitu merasa udahlah berjalanlah seadanya. Kalau saudara-saudara kita memiliki karakter yang buruk seperti itu, dan itu menjadi sebuah natur yang harus kita sadari, itu kelemahan kita. Tetapi di dalam kelemahan itu ada anugerah yang cukup Tuhan sediakan bagi kita. Bahwa ketika Dia terus menyatakan diri
maka kita harus meresponi. Nah, ini yang saya katakan ya, bukan saya dalam posisi Tuhan Allah ya. Kenapa saya tanya sampai tadi malam? Saya bersyukur saya udah kenal 18-19 orang, tapi masih 29-28 orang. Masih 31 lagi saya belum. Saya berharap kalau ada kesempatan respon siapa namanya. Lalu saya lihat buka WA, saya lihat. Lalu langsung saya share sekaligus. Tapi langsung saya doakan, Tuhan ini orangnya, mudah-mudahan nanti bisa sempat kenal walau 2 hari. Walaupun saya yakin gak yakin juga gitu. Apakah mengenal yang 50 orang bisa sekaligus, kayaknya susah gitu. Ya. Tapi saudara-saudara, ini yang akan menyadarkan saya secara pribadi bahwa pengenalan itu adalah proses dan kebutuhan seumur hidup. Sehingga ketika kita sudah mengenal Allah Bapa itu, Dia pencipta. Oh, Dia pencipta. Dia Alfa dan Omega. Oh, Dia Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia Allah yang berdaulat. Dia yang mengutus Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Sudah kita tahu itu. Tetapi pengenalan tidak berhenti di situ. Pengenalan adalah bermuara kepada sebuah hubungan yang terus-menerus dialami dari waktu ke waktu. Jadi pengenalan kita di masa lalu tentang Allah tidak akan menggantikan pengenalan kita kepada Dia saat ini dan seterusnya. Artinya pengenalan saya kepada Allah saya, kepada Sang Guru Agung saya saat ini beda dengan pengenalan sejam yang lalu. Kenapa? Dalam arti bahwa relasi itu menjadi sebuah ikatan yang terus-menerus. Dan ini yang kita pikirkan sebenarnya. Persoalan hidup para murid. Dan kenapa disebut murid? Ya karena perlu belajar terus-menerus. Karena pengenalan itu tidak pernah bisa dikompromikan. Saya semakin mengenal istri saya. Kami sudah menikah 31 tahun. 31 tahun, masuk 32 tahun. Saudara-saudara, pengenalan semakin kenal semakin banyak misteri gitu. Banyak yang saya belum tahu, selain belum saya tahu. Itu masih manusia. Apalagi kalau kita melihat ini dalam konteks pengenalan kita akan Allah yang Dia adalah pencipta dunia dengan segala dimensi kehidupannya. Dan saudara-saudara, itulah tujuan hidup seorang murid. Dikatakan bagaimana pengenalan itu menjadi hal yang pilar yang utama. Pengenalan akan Allah menjadi sebuah kebutuhan yang membuat kita apapun alasannya, apapun kesibukannya. Kadang-kadang mikir juga kita ya. Sudah diberikan pekerjaan, sudah diberikan istri, sudah diberikan suami, sudah diberikan anak-anak. Kadang-kadang itu kita jadikan menjadi penghalang untuk tidak berjuang mengenal Tuhan. Kenapa kita tidak memikirkan? Di dalam semua apa yang Tuhan izinkan, saya mau kenal Allah untuk mengenal istri saya. Saya mau kenal Allah untuk mengenal anak-anak saya. Saya mau kenal Allah untuk mengenal sahabat-sahabat saya. Saya mau mengenal Allah melalui pengenalan saya terhadap pekerjaan saya dan yang lain-lain. Yang mau saya katakan bahwa bagaimana Tuhan memberikan kita kesempatan, semua apakah yang senang, apakah yang susah, Allah merancangkan sesuatu sebenarnya melalui itu kita kenal siapa Dia. Dan sehingga nanti di sini bagaimana kita mengenal Dia. Masalah yang kedua, saudara, yang sekaligus nanti jawaban dikatakan bahwa konsisten, ya, konsistensi relasi, ya, menikmati di segala kekayaannya yang bersifat relasional itu. Di dalam Yohanes 15 itu ayat 4 dan ayat yang kelima dikatakan ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pengetahuannya begitu. Tetapi Tuhan ketika Dia menyampaikan itu bukan bicara, kamu udah tahu nggak, kamu sadar nggak tentang hal itu. Bukan itu. Tetapi bagaimana hal yang benar itu, pengetahuan yang benar itu benar-benar memang di dalam relasi kita nggak pernah mau sadar kita ini hidup di luar, nempel dan menyatu dengan sang pokok anggur itu sendiri. Dan manusia ini pikiran yang liar itu kadang-kadang ya dalam pengetahuan enggak, tetapi dalam kenyataannya sering sekali kita menyingkirkan relasi dan keterhubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ditegaskan di sini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, itu hal yang terjadi, ya. Itu yang kita bisa perhatikan di dalam bagian firman Tuhan itu sendiri. Jadi tidak ada konsistensi. Tapi yang ketiga dikatakan pemanfaatkan pemberdayaan segala sarana yang penting demi
meraih dan menikmati hidup sebagai murid sejati. Nah saudara-saudara, termasuk tadi mikirin banyak ya. Jadi strategi inovasi murid pada zaman itu beda dengan inovasi kita. Saat ini kreasi yang kita harus pikirkan. Kita punya cara sendiri. Bahkan cara di dalam satu jenis pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang lain beda. Tetapi bagaimana kita menemukan itu dengan satu tujuan? Bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam dalam hidup kita? Ini pemanfaatannya. Ini yang nanti didiskusikan. Yang keempat dikatakan kesibukan dan keadaan lain yang dilihat lebih penting. Bahkan kondisi dunia yang sedang berjalan saat ini. Tadi itu pohon apa itu? Pohon KTB ya di sana. Nanti lihat, bisa baca juga di sana gitu. Tapi mau dari bawah sampai ke atas penuh itu pun masih belum tertulis semua. Masih banyak alasan. Ya belum terungkap di dalam pikiran kita. Mungkin sekarang kita nggak anggap alasan, tetapi nanti bisa jadi alasan ketika kita menjalaninya. Wah ini begini, begitu, begini, begitu. Sering sekali ketika kita tidak menangkap apa yang utama dalam hidup ini, kita mengkompromikan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu menjadi alasan untuk kita menyerah gitu. Tapi itulah kenyataannya. Nanti saya mau katakan apa yang mau dikatakan dalam keadaan seperti itu. Itulah makanya satu sisi kita disadari kita tidak mampu, tapi di sisi lain ada anugerah Tuhan yang memberikan kita kesanggupan untuk hal seperti itu. Lalu kalau kita lihat sejarah perjalanan iman kita juga adalah berbagai ajaran yang tidak sehat gitu. Ya, apakah misalnya teologi penderitaan, apakah teologi kemakmuran, apakah yang menekankan mujizat, apakah yang menekankan kemapanan dan segala macam penekanan-penekanan pengajaran yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Makanya ketika kita melihat itu semua, bagaimana kita mengelolanya? Saya mencatat 7 hal ya. Yang pertama saudara, awalilah dengan pengenalan dan hidup bersama gitu. Nah, pengenalan dan hidup bersama ini yang saya banyak bicara tadi di awal, karena ini menjadi poin pentingnya. Saya nggak tahu teman-teman, tapi kalau saya tahu di mana saya mati rohaninya dan di mana saya bangkit. Ketika terjebak di dalam tradisi mempersiapkan pelayanan demi pelayanan, maka kok saya kering ya, kok garing gitu. Tapi ketika saya memikirkan kembali bagian firman Tuhan ini kembali, saya nggak tahu berapa puluh kali ya, saya menyampaikan, saya mengalami, tapi Tuhan betapa tidak berdayanya saya sebagai murid ketika saya berhadapan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Seakan bukan muka orang lain, orang yang saya layani ditampar, tapi muka saya dulu ditampar gitu. Betapa saya menjadikan kegiatan rutinitas saya mengukur itulah relasi saya dengan Tuhan. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tetapi kalau tidak, di mana persoalan? Sebenarnya pengenalan yang benar akan kebenaran firman Tuhan akan membawa kita kepada relasi yang dalam. Nah, ini yang ditekankan oleh Injil Matius, masalah mempraktekkan, melakukan gitu. Melakukan, membangun apa pesan yang benar itu kita bisa dapat di dalam hidup kita. Awali dengan pengenalan. Saya tidak banyak bicara tentang hal ini. Yang kedua adalah konsisten berelasi di segala kekayaannya yang bersifat relasional itu. Jadi ini tadi yang saya katakan bahwa pengenalan kita dengan Tuhan tidak pernah bisa kita menggantikan. Saya sibuk bekerja, tuntutan bekerja. Kalau saya ingat-ingat, berapa puluh tahun yang lalu saya melayani di Perkantas, tahun 93 pindah ke Perkantas Jakarta. Saudara, di bus atau di mobil ya, sesudah bawa mobil ke kantor, itu saya lebih banyak mendoakan orang-orang yang saya layani di tengah-tengah kemacetan, di tengah-tengah kesulitan. Tetapi inilah yang mau dikatakan bahwa bukan suasana di luar sana yang membuat kita mati atau hidup, tetapi kondisi hati kita yang paling dalam. Sering sekali kita melayani atau melakukan sesuatu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita hanya sebagai reaksi dari kondisi yang terjadi. Tetapi kenapa kita tidak tarik bahwa ini kesempatan di mana Tuhan beri saya waktu untuk ketemu dengan orang yang tidak bisa disenangin ini. Bagaimana dia bisa bertumbuh, bagaimana dia bisa merasakan kasih Tuhan walaupun dia tidak mengenal Kristus secara pribadi sekalipun. Itu salah satu juga yang saya
bagikan ke Fiona sebelum, gimana caranya ya seorang perawat, saya ngerti lah seorang perawat merawat orang yang begituan di lembaga pemasyarakatan. Wah, ponakan saya aja yang melayani di rumah sakit umum, amit-amit deh kondisinya gitu menghadapi orang-orang yang seperti ini. Sakit tidak sakit orangnya kan, kita bisa lihat di sana. Tapi anugerah Tuhan yang membuat kita. Nah, kondisi kita berbeda-beda ya. Kondisi kita berbeda-beda. Yang penting nanti bagaimana kita bisa melihat bahwa dimanapun saya hadir, di situ ada hadir Tuhan yang saya nikmati, yang saya kenal, dan saya berelasi dengan Dia di dalam kondisi seperti itu. Saudara-saudara, kekayaan kehadiran Tuhan tidak bisa diukur oleh berbagai kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Jadi oleh karena itu membawa kita untuk mau menanamkan dalam pikiran kita, janganlah berhenti berinovasi. Cari, pasti ada cara. Nggak mungkin mentok, nggak mungkin tidak ada cara. Dan itu yang dibicarakan banyak di Facebook itu oleh di makalahnya itu Bang Alex, tentang bagaimana kita membangun pemuridan di era digital. Dikatakan saudara-saudara, masa 2 tahun, 3 tahun COVID, justru saya lebih banyak menjangkau alumni-alumni dalam kesusahan-kesusahan mereka, termasuk mereka yang ada di ICU. Kenapa? Karena sekarang video call gitu ya, bisa video call, ya WA call gitu ya, bisa kita berdoa di rumah dengan virtual Zoom. Nah saudara, masalahnya kadang-kadang itu hanya terjadi begitu sebagai aktivitas. Nah ini jadi persoalan. Kalau hanya terjadi seperti itu, memang ya itu nggak berkesan gitu. Tetapi di dalam pengalaman selama 2 tahun ini dikondisikan gak bisa berkunjung. Saya orang yang suka melawat sebenarnya, ya berkunjung ke tempat-tempat kampus atau ke tempat-tempat kantor alumni, apalagi kalau mereka di dalam kesusahan. Tapi selama COVID itu semua mati semua. Tetapi akhirnya COVID membangkitkan sebuah cara yang baru. Itu ketika mereka sedang di rumah sakit dan mereka masuk ke meja operasi, di situ kesempatan langsung berdoa bersama dengan Dia. Jadi jangan langsung, saya doakan ya, doa yang terbaik saya berikan bagimu. Amin gitu. Sering sekali kita itu berhenti di situ. Tapi nanti apakah kita konsisten? Enggak. Ya. Tapi seharusnya ketika kita melihat kondisi itu demikian rupa, maka langsunglah berdoa. Itu salah satu cara yang bisa kita langsung bisa lakukan. Nah saudara-saudara, ini memang butuh butuh seni ya, butuh juga pengenalan, butuh relasi ya. Nah itu kembali lagi. Kadang-kadang orang kalau ada satu bukan alumni perkantas, tetapi dia sakit COVID, saya katakan, Pak, saya bisa nggak doakan? Saya tanya pendeta saya dulu, ngertinya. Jadi dia tidak tahu, dikatakan nanti takut kenapa-kenapa gitu. Ditanya pendetanya dulu gitu. Nah waktu itu, dan akhirnya sih besoknya akhirnya kami bisa berdoa juga gitu. Tapi kondisi seperti itu pun tidak pernah membuat alasan kita menyerah sebenarnya. Saya bilang, ini kan bukan alumni perkantas. Waktu kita bisa melihat persoalan COVID adalah persoalan dunia, di mana ini kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan Tuhan dan kasih-Nya kepada orang-orang. Sekalipun dia jadi korban COVID, ya kita bisa melihat. Tetapi minimal kita bisa mendoakan, kita bisa mengingat. Dan sesaat itu juga kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah saudara-saudara, pengenalan itu akan menentukan bagaimana kita bergerak, ya, bagaimana kita kreatif gitu. Ya, ada hikmat, itu yang dikatakan ada hikmat Tuhan di sana. Yang keempat, saudara, dikatakan jadikanlah cinta dan kasih, ya, atau cinta kasih dasar kehidupan bersama Dia dan mereka. Ya, bersama Tuhan ini selalu berelasi ya, bersama Tuhan dan mereka. Kasih kita tidak cukuplah untuk kita bisa andalkan. Makanya ketika Rasul Petrus dipulihkan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 21, dia tanya, Simon anak Yohanes, 3 kali apakah engkau mengasihi aku? Dia tahu bahwa Petrus itu tidak seberapa besar kasihnya, tetapi dia mengerti ketulusan daripada hati Petrus itu sendiri. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kasih yang kecil itu pun dipersembahkan kepada Allah, yang kasihnya tidak pernah terbalaskan. Allah pun akan membuat Petrus mewujudkan bagaimana konsekuensi. Engkau tahu Tuhan segala sesuatunya, bahwa aku mengasihi engkau. Dan itu yang kita lihat nanti ending kehidupan Rasul Petrus, dikatakan dia disalib terbalik, dia tidak layak disalib sama dengan gurunya. Saudara, kasih itu akan menyentuh seluruh proses dan perjalanan hidup kita sampai akhir. Dan saudara, itu yang dibicarakan di sini. Sehingga kita melihat kasih.
Tadi MC kita sudah banyak bicara juga tentang hal seperti itu. Saudara, ini menjadi sebuah hal bukan berteori, tetapi bagaimana ini mempengaruhi kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita atau di dalam kehidupan kita. Semakin kita mengalami kedalaman kasih Allah, ya itu tadi HPDT, melalui HPDT kita, maka HPDS-nya menjadi sarana untuk menyatakannya. Itu misinya seperti itu. Tapi saudara-saudara, ini juga hal yang sama ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Setelah dia bicara kasih, bagaimana dikatakan, sebagaimana Allah mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Maka seberapa besar kasih Allah itu? Dikatakan dia menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Maka ini nanti kita bisa melihat prinsip yang kelima, bahwa kita bukan mencari sahabat di dalam kehidupan kita untuk maju menjadi murid yang bertumbuh dan berkreasi untuk menemukan berbagai cara. Jangan pernah mimpi untuk mencari sahabat, tetapi mimpi dan beraksilah menjadi sahabat. Dan itulah pola Tuhan Yesus. Kalau mencari sahabat, relatif itu berorientasi kepada apa yang kita mau. Tapi menjadi sahabat itu tidak pilih bulu gitu. Saya mengasihi, saya bersahabat dengan dia ya karena beralasan 1, 2, 3. Tetapi kalau kita lihat Allah tidak demikian. Dia menjadi sahabat bagi murid-muridnya, bukan karena layak murid-muridnya itu jadi sahabatnya. Makanya dia proklamasikan dirinya, kamulah sahabatku. Maka karena kamulah sahabatku, segala sesuatu yang diberitahukan oleh Bapa kepadaku, aku telah memberitahukannya kepadamu. Kamu bukan hamba lagi. Dan saudara-saudara, di dalam relasi yang begitu nyata antara murid dengan sang guru pada waktu itu, itulah yang terjadi. Sehingga ketika kita bisa melihat bahwa apakah semuanya murid berhasil, nyatanya tidak juga. Ya. Kita akan melihat. Nah, ini bukan menjadi pembenaran bagi kita, tetapi lagi-lagi menyatakan itulah realita manusia yang memang akhirnya tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Apa bedanya Petrus dengan Yudas? Yudas menjual, Petrus menyangkal. Sama sebenarnya intinya. Tetapi apa bedanya? Petrus mau dipulihkan, tetapi Yudas membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Menyesal juga, tapi menyesal hanya buang duit yang 30 keping perak itu dan bunuh diri. Saudara-saudara, kita bisa merenungkan hal seperti itu. Kok bisa ya? Ada anugerah Tuhan. Di mana anugerah Tuhan? Di dalam dua kondisi itu. Ada tetap, cuma persoalannya bagaimana respon kita. Sama halnya juga, di dalam kita menghayati bahwa dialah sahabat kita. Ketika kita menjadi sahabatnya, bagaimana kita menggali dari waktu ke waktu dengan segala kondisi kita. Kekayaan dan kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri sang sahabat agung itu sendiri. Sehingga kita menyadari bahwa ketika kita menikmati kekayaan itu, kan kita kenyang tuh. Akhirnya kita juga berbagi kepada dunia yang lain. Dan itu yang dibicarakan di dalam bagian yang terakhir, ya bagaimana seorang murid sebagai orang yang memang menjadi sahabat yang berbagi. Itu di dalam ayat 16 dan ayat yang ke-8 dia katakan di sana, kamu harus berbuah, kamu harus berbuah, kamu harus berbuah. Kenapa? Karena Allah memanggil murid bukan hanya untuk menikmati segala kekayaan dan status sebagai murid, tetapi bagaimana murid menikmati status itu dan segala kekayaan itu untuk dialirkan kepada dunia ini. Nah, kalau kita lihat di dalam konsep misi Allah bagi dunia, maka ada satu hal yang menarik ketika saya melihat meneliti kitab Yunus, ya, kitab Yunus. Kenapa dia benci kepada Niniwe itu? Padahal Allah begitu mengasihi Niniwe. Karena Yunus sempit, dia hanya melihat tentang keadaan yang sedang dialami, dijajah secara politik pada waktu itu. Tetapi yang lebih jauh yang saya melihatnya, ya, saya melihat berbagai buku-buku literatur tentang hal itu. Persoalannya adalah persoalan relasi Nabi Yunus dengan Allah Yahweh itu sendiri. Sehingga tidak klop kasihnya Allah kepada Niniwe, tidak kesampaian dihayati oleh sang nabi. Walaupun dia nabi, yang seharusnya dia senang ketika Niniwe bertobat, tetapi justru dia marah. Bahkan dia mau mati
sedemikian rupa. Kenapa demikian? Karena memang begitu egoisnya kita ini. Kita mengumpulkan semua hal dalam hidup kita sebagai murid Tuhan hanya untuk diri sendiri. Tetapi seharusnya kita bisa melihat, semakin kita menikmati kekayaan, kalau kita meraih dan meraih, ini untuk kita bisa alirkan dan bagikan. Nah, itu nanti yang terakhir kita lihat, yang saya mau tekankan dalam bagian ke-7, bagian terakhir di dalam bagian ini, bahwa ada aksi, ada misi. Saya nggak tahu banyak tentang Perkantas Batam. Saya hanya baru berinteraksi di sini. Saya kenal beberapa orang. Saya ini kali ketiga datang ke kota Batam, sampai ke daerah-daerah kepulauan Kepri di sana, daerah-daerah sekitar ini, misi di daerah-daerah perkebunan. Tetapi baru kali ini. Lalu saya senang pertemuan ini, dan satu sisi saya jadi gentar juga gitu. Tuhan, saya hadir dari Jakarta, gimana ya supaya akhirnya nanti interaksi bisa terjadi dan ada sesuatu yang Tuhan mau rencanakan bagi kehidupan alumni-alumni yang ada di sini. Mereka tangkap dan kami tangkap secara bersama-sama. Maka hal yang keduanya adalah misinya. Saudara-saudara, misi menjadi sebuah aksi di mana kita harus mengkondisikan, bukan hanya asal jalan, hanya menjadi sebuah program, tetapi bagaimana misi ini menjadi misi yang sungguh-sungguh akan membangun hidup kita dan membangun dunia di sekitar kita. Makanya ketika bicara tentang misi Allah bagi dunia, maka ada dua aspek penting yang tidak pernah terpisahkan. Yang pertama adalah diri kita sendiri, itu sasaran misi Allah. Dan yang kedua, dunia yang ada di sekitar kita. Ketika Allah membangun hidup kita, maka sekaligus Allah memanggil kita untuk membangun dunia yang di sekitar kita. Tentunya di dalam konteks pelayanan Perkantas di sini, ada berapa kampus, ada berapa banyak sekolah, ada berapa banyak alumni di kota ini. Yang terdata katanya kurang lebih 100. Saya yakin bisa lebih daripada itu. Tapi saudara-saudara, di dalam kasih kita kepada Allah yang akan mengalir kepada mereka semua, bagaimana kita membuat proyek-proyek ketaatan yang real. Maka hal yang terakhir yang terpikirkan adalah bagaimana kita membangun komunitas yang mewujudkan kedua hal ini. Saya nggak tahu ya, apakah kalian kecewa? Saya tidak datang dengan seperangkat berbagai tips bagaimana berinovasi. Kalian harus temukan sendiri. Bahkan ketika kita mendiskusikannya di sini. Ya. Saya tidak mengajar sesuatu yang baru. Tetapi yang saya mau ajak kita pikir, di tengah-tengah kondisi dengan segala kearifan lokal kota Batam, bagaimana kita berjuang terus untuk menggenapkan Allah terus-menerus menggarap kita. Ini aspek misi yang pertama. Bahwa bagaimana saya terus bertumbuh. Kenapa? Karena tujuan Allah di tengah-tengah dunia ini memilih umat percaya itu, umat pilihannya, memilih gerejanya, adalah untuk dibangun terus-menerus. Ini hal yang pertama dan terutama, ya, selain daripada sisi lain adalah bagaimana itu nanti dipakai untuk membangun dunia. Jadi mau dikatakan omong kosong, kalau kita tidak menikmati Allah membangun kita, tidak mungkin Allah membangun dunia sekitar kita melalui kita. Itu tidak mungkin. Secara aktivitas mungkin bisa. Kita bikin aksi sosial, kita bikin KKR, kita bikin pokoknya semua tradisi-tradisi religius. Tetapi apakah itu menjadi jaminan terjadi transformasi hidup? Belum tentu. Makanya disinilah pentingnya menghayati siapakah murid. Murid adalah seorang pribadi yang terus-menerus dibangun oleh Allah bersama dengan Allah. Dan murid adalah murid yang akan gelisah terus-menerus melihat apa yang dilihat Allah di dunia yang ada di sekitarnya. Berapa banyak sekolah? Saya coba-coba kemarin, itu 100 lebih loh sekolah di kota Batam. Ada 10 atau 11, itu yang besar-besar, masih ada lagi sekolah tinggi yang belum tercatat. Saya coba-coba lihat-lihat di Google gitu. Walaupun Bang Rino udah sempat share sama si Yona cerita ke saya, tapi saya penasaran, benar nggak sih? Banyak sekali. Lalu tadi Bang Denny cerita di Tanjung Pinang sana, 1 jam dari sini. Wah, banyak juga sekolah di sana. Saudara-saudara, apa yang terpikir di dalam pikiran saya, bahwa tidak pernah Allah membangun kota ini tanpa Allah membangun murid yang sungguh-sungguh, bukan membangun komunitas yang beraktivitas.
Maka ini menjadi sebuah perenungan yang harus kita pikirkan pada sore hari ini. Apakah ada satu hati, ada satu kerinduan yang sungguh-sungguh kita mau minta Tuhan tolong kita menetapkan hati, mau terus dibangun oleh Tuhan. Maka ketika cerita bahwa ada beberapa KTB, saya bersyukur di tengah-tengah, boleh dikatakan setengah-setengah hati Perkantas Nasional atau Perkantas Jatim mendorong sumber daya yang ada di sini. Nah, sudah 5 tahun dan 6 tahun, tapi luar biasa bagaimana kalian berkreasi kecintaan kepada Tuhan. Nah saudara, ini kekuatan, ini kemampuan, dan masih ada lagi kekuatan-kekuatan yang lain yang bisa kita kelola kita. Tetapi saudara, mulai dari mana? Mulai dari misi Allah membangun saya. Ya, sekali lagi, misi Allah membangun diri saya. Maka sebagai murid, biarkanlah dirimu dibangun oleh Allah. Bagaimana caranya? Semua cara bisa Tuhan pakai. Apakah engkau sedang ada di tengah-tengah keluarga, di dunia kerja? Apakah engkau sedang menderita, tersiksa oleh satu keadaan-keadaan tertentu? Atau apakah sedang senang atau sesuatu yang lain? Apapun kondisinya. Tetapi satu hal yang kita mau lihat di dalam hati Allah, Dia mau kok membina kita. Dia mau membuat kita bertumbuh. Dia mau supaya kita dewasa. Kenapa? Karena memang Alkitab di perjanjian lama dia bisa pakai batu untuk menceritakan kabar baik. Tetapi di dalam sejarah kehidupan dia pakai manusia kok. Dia pakai gereja, dia pakai umat Allah. Makanya dia marah ketika orang-orang Israel hanya hidup untuk dirinya sendiri, tidak menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Allah marah ketika gereja hanya mau menikmati berkat-berkat Tuhan itu sendiri. Alumni-alumni, siswa dan mahasiswa hanya menikmati sebuah berkat-berkat Tuhan yang sebenarnya bisa berlipat ganda lagi ketika dia melihat bahwa ketika dia dibangun Allah, maka alam. Perkenalkan, nama saya Artika, biasa dipanggil Tika. Salam kenal semuanya. Ya. Apa yang kamu rindukan? Ya, apakah dari firman Tuhan ini atau dari apa yang kenapa kamu hadir di sini? Apa yang menjadi sebuah kerinduan besar dan kerinduan utama bagimu? Kerinduan besar adalah ya mungkin hampir semua dari kita sama ya pergumulannya dalam KTB, apalagi KTB alumni, ya merasa kesibukan adalah salah satu alasan kenapa jadi sulit ber-KTB gitu. Dan tadi Bapak sudah bukakan dan saya merasa oh ya benar ya. Saya hal-hal luar itu ada caranya, maksudnya bisa kita cari tahu solusinya gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah sebenarnya diri saya sendiri aja gitu yang kurang apa ya? Kurang mau berkorban, kurang mau berjuang untuk mencari solusinya gitu. Dan ya dari firman ini ya saya tahu gitu kalau ya saya bilang ya relasi saya bagus dengan Tuhan, tapi ternyata ya kalau kayak gini sih ya emang harus dipertanyakan gitu relasi saya sama Tuhan, apakah sudah benar-benar baik, apakah saya benar-benar sudah benar-benar mengenal Tuhan. Ya kalau misalnya saya sudah mengenal Tuhan, ya pastinya saya memprioritaskan dia sebagai utama gitu. Jadi masalah-masalah penghalang-penghalang itu, termasuk kesibukan itu ya harusnya itu bukan jadi masalah atau penghalang seperti itu gitu, Pak. Jadi kerinduan saya ya adalah ya saya mau kembali diingatkan, disegarkan agar bisa kembali berkomitmen dalam terus dalam memimpin KTB ya Pak. Kalau menjadi AKK saya senang-senang aja gitu, tapi kalau memimpin rasanya ada kesulitan tersendiri bagi saya secara pribadi. Ini pengurus PAK ini masih catat ya, ini bisa katakan. Saya tadi sengaja minta ini. Jadi kesulitannya apa? Lalu kesukaannya apa? Jadi memang kembali kalau kenal, Tika Pak. ya Ika. Kalau kenal Ika, maka Tika. Ya, maka nanti bagaimana ini mengelola hidupnya Ika menjadi murid Kristus yang memang seperti apa yang Tuhan mau dari hidupnya. Nah tentunya sama yang lain juga seperti itu. Saya nambahkan ya, saya KTB dengan alumni-alumni, kadang kami tidak pakai bahan.
bahan baca Alkitab. Tapi kami hanya ketemu makan siang. Dan saya tanya, apa yang menjadi kesulitanmu di dalam pekerjaanmu seminggu belakangan ini atau hari ini? Dan akhirnya sambil kami makan ngobrol, kan itulah alumni ya, saya dari alumni ya. Hanya 15 menit, 30 menit, ya, itu akhirnya saling segar gitu. Saya bisa dapat pergumulan alumni seperti apa sehingga saya bisa real berdoanya. Tetapi alumni yang bersangkutan juga merasa merasa ada teman yang memperhatikan dia. Jadi bicara tentang KTB, saudara, tidak mesti harus membahas firman Tuhan dari pasal berapa atau dari ayat apa. Itu harus buka pikirannya bahwa KTB itu bisa jadi adalah pertemuan di mana kita memikirkan kristalisasi kebenaran yang sudah kita tahu, tetapi kita belum hidupi. Bagaimana hal itu menjadi bagian yang kita alami. Sehingga sangat mungkin sebenarnya tanpa kita membahas firman Tuhan pun ada banyak sumber di mana kita harus merindukan pertemuan itu. Yang terjadi sering sekali kita memiliki dualisme dalam arti bahwa kesibukan kita, pergumulan kita dengan pekerjaan kita, ya masa sih cerita di dalam KTB yang begini-beginian gitu udah biasa, tetapi persoalan juga bagi kita. Nah saudara-saudara, tapi minimal kita bisa saling menguatkan. Nah yang kedua, ketika kita menemukan masalah itu, kita sendiri gimana? Bukan dalam arti bahwa orang lain menanggung beban dan tanggung jawab yang kita punya, tetapi bagaimana kita melakukan bagian kita dan dia menopang kita di dalam kondisi yang sedang kita alami. Itu namanya kelompok murid, komunitas murid yang akan kita upayakan. Makasih ya. Ya, oke. Ada yang kaum pria satu orang berbagi sisi yang berbeda. Pak Sutri boleh menceritakan pergumulannya bagaimana bersama dengan suami membangun, berjuang di tengah-tengah kesulitan untuk ini. Boleh? Pak Heri sepertinya Pak. Hah? Pak Heri mau. Bang Heri katanya. Ayo Bang Heri. Ya. Oh udah mati. Nggak jadi. Terkenal ini. Udah terkenal. Oke, ini aja. Ya. Bang, Ratib. Iya, sharing. Iya. Tes. Oke. Jadi kalau kita berbicara KTB, ini saya sharing sedikit Bang ya. Mungkin KTB itu dari saya mahasiswa itu sudah saya dapatkan seperti itu. Dan sampai sekarang pun, sampai punya 2 anak juga saya terapkan seperti itu, saya lakukan. Berarti ada hal yang penting di dalam KTB itu. Jadi kalau dari saya sendiri, KTB itu yang merupakan suatu, kalau dikatakan kita kan dalam kehidupan ini sebagai manusia biasa gitu ya. Kita kan sebagai manusia yang lemah seperti itu. Jadi di dalam KTB itu saya bisa dapat banyak hal, baik untuk kehidupan saya juga kehidupan orang lain seperti itu. Jadi sampai sekarang pun ya kami ada KTB Pak Sutri juga, di situ banyak hal yang saya dapatkan juga seperti itu. Jadi dari keluarga si A, si B seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang saya dapatkan, dan itu juga membuat kami suami istri, saya dengan Sari ya, melihat bahwa wah ternyata begini gitu ya, ternyata kami masih begini, masih jauh. Jadi terkadang ada hal seperti itu Bang. Jadi kalau dikatakan dari firman Tuhan tadi itu ya, memang kita harus terus belajar gitu ya. Kita harus terus belajar baik di dalam
sebuah KTP tadi pun ya kita juga terus belajar di sana seperti itu. Jadi yang saya harapkan di dalam retreat ini, saya mau menjadi seorang murid yang sesungguhnya sebenarnya gitu. Karena saya lihat sendiri bahwa saya belum seperti murid yang abang sampaikan tadi seperti itu, masih jauh gitu ya seperti itu. Jadi yang saya harapkan dari retreat kita ini ya, saya berharap saya dan juga istri saya dan juga keluarga saya ya, kami mau menjadi murid yang benar-benar seperti murid yang sesungguhnya seperti itu, Bang. Itu sih yang saya bisa Ya, sharing. makasih Bang Henry. Ya, iya, satu yang menarik ya, mereka dari mahasiswa sampai sudah berkeluarga masih ber-KTB. Boleh tahu nggak apa yang membuat KTB itu bisa ini manfaat yang paling utama? Ketika nggak ada KTB itu apa yang terjadi menurutnya, pengalaman Bang Henry? Ketika nggak ber-KTB misalnya? Ini yang pasutri, Bang. Iya. Ya. KTB yang sudah dijalani dari mahasiswa sampai sekarang masih merindukan KTB. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya jujur saja ya, hidup kita juga akan kering. Memang enggak itu ya, enggak kita seperti contohnya kita hanya firman gitu ya. Tapi yang saya ingin nikmati bahwa di dalam KTB itu saya bisa bertumbuh gitu ya. Bertumbuh bukan hanya ketika saya bisa melihat membahas tentang bahan, tidak, tapi ketika saya mengenal teman-teman KTB atau mengenal keluarga yang lain seperti itu di dalam pergumulan dan sebagainya, itu menjadi suatu membuat saya yang seharusnya saya masih di posisi bawah, saya melihat, oh iya ya, ternyata saya masih lebih bawah seperti itu. Jadi terus ada motivasi untuk terus naik seperti itu. Jadi mengapa itu penting itu, Bang? Jadi ya bukan suatu hal untuk saya itu merupakan style, bukan untuk menjadi suatu hal yang dikatakan ya gaya-gayaan, tidak, tapi disitulah membuat kami untuk terus belajar dan bertumbuh, Bang, seperti itu. Oke, makasih Bang Henry. Satu hal yang tadi belum saya katakan ya, belum tegaskan. Coba balikanin PowerPoint-nya di atas itu. PowerPoint-nya main turunin. Jadi tadi saya udah katakan jangan cari sahabat tapi menjadi sahabat. Tapi saya merenungkan begini. Ini lagi teringat apa yang dikatakan Bang Henry itu. Sering kita katakan kita kayaknya nggak bermakna KTB itu karena berorientasi kepada apa yang kita dapat. Tetapi seharusnya ketika ber-KTB pun, apa yang teman-teman KTB dapat melalui saya. Jadi secara timbal balik seperti itu. Tadi Bang Henry begitu ya, jadi akhirnya kenal pergumulannya, kenal kondisinya, dan akhirnya mereka tumbuh sama-sama. Dan memang itulah kehidupan. Kalau Tuhan Yesus, kenapa dia begitu mengekspresikan kemanusiawinya 100% menjadi manusia? Dia haus, dia sedih, dia marah, dan yang lain-lain. Saudara-saudara, itu mendemonstrasikan natur kehidupan manusia. Dan dia butuh orang lain untuk merespon tentang kenyataan-kenyataan seperti itu. Nah, ketika kita ber-KTB, maka sebenarnya ketika itu menjadi sebuah komunitas yang saling membuat kita bisa percaya, maka itulah komunitas yang pertama di luar kehidupan diri kita sendiri untuk bisa berbagi, untuk menceritakan atau berbagi atau dibagi oleh orang-orang lain. Nah, kalau di dalam konteks suami istri, ada banyak hal-hal pergumulan yang saya lebih pas menceritakan kepada teman saya KTB daripada istri saya. Karena belum tentu dia tahu apa yang menjadi pergumulan saya. Tetapi sebaliknya ada juga yang saya harus ceritakan hanya ke istri saya, tetapi tidak bisa kepada yang lain. Makanya juga KTB keluarga atau KTB berdua itu juga jadi penting. Jadi bagaimana cara kita mendesain, mengkondisikan, ya lagi-lagi mengkondisikan ini yang membuat jalan di mana Tuhan itu bekerja dengan caranya dalam hidup kita. Ya.
Jadi nangkep ya kira-kira, jadi akhirnya KTB ini sebenarnya jangan hanya batasi masalah kegiatannya, tapi di balik KTB itu apa makna yang kita mau raih sebenarnya. Ketika kita ketemu KTB di Zoom atau di WA call atau di WA biasa misalnya, kira-kira apa yang mau saya dapat? Dan itu yang saya mau katakan, teman-teman, walaupun belum saya tahu sebelumnya, minimal dengan grup kemarin itu. Jadi terima kasih untuk panitia yang boleh mewujudkan dan me-add saya di dalam grup itu. Akhirnya saya kenal dan akhirnya saya bisa nanti bersama dengan istri mendoakan, oh ini keluarga, dan nanti kalau ada suaminya siapa, istrinya siapa, anaknya siapa, ya ini akhir jadi pokok doa kami. Salah satu pelayanan yang kami sukai dengan tidak bisa pergi kemana-mana selama COVID ini, lebih banyak pelayanan kami mendoakan dan berinteraksi dengan keluarga-keluarga itu sendiri. Makasih Bang Henry. Heri Bang. Heri. Bang Heri. Iya. Ya Bang Heri. Kalau Henry lebih keren ya. Bang. Oke Bang. Nah itu pengenalan lagi tuh. Jadi karena karena pertemuannya masih baru ketemu di bandara, makan bareng bersama gitu. Ya ini. Terjawab tadi juga Bang Denny, ini rupanya orang Batak. Karena saya putar-putar, ini siapa nih marga, belum pernah saya lihat marga orang seperti ini. Rupanya baru tahu juga tadi Bang Denny, wah dia orang Batak juga rupanya. Ya, udah waktunya, udah selesai. Mari kita sesudah ini apa ya? Ayo. Jadi kita mau berdoa sekarang ini dengan itu tadi ya, dengan apa yang kita sudah sampaikan ini mau didaratkan bagaimana nanti teman-teman untuk bisa mendiskusi. Nanti masih di dalam kelompok berarti. Setelah makan. Oh yang kapsel itu. Oke. Jadi mulai pikir sekarang. Jadi apa yang kita bicarakan sore ini nanti masuk di pergumulannya Pak Sutri dan pergumulannya single gitu, bagaimana murid itu jadi sarana untuk bertumbuh juga di sana gitu. Teman-teman, saya ada sampai besok di sini dan saya siap tidak tidur satu malam pun saya siap juga. Kalau kalian bisa ngobrol, ini kesempatan ketemu, nanti kita akan berlanjut, silakan kita bisa ini. Nah kalau para pria-pria nanti kayaknya tadi saya lihat ruangan saya ada tempat atau nanti kita nongkrong di mana, mari kita ngobrol, mari kita saling ini. Nah bagi yang satu dengan yang lain, jadi pemuridan itu ya kenal. Jadi intinya tadi pengenalannya. Jadi mari kita saling kenal, jangan sampai ini cuma 60 orang. Mari kita bisa usahakan kita kenal sekenal-kenal mungkin. Nanti kalau belum, kita akan teruskan lagi nanti. Kiranya firman Tuhan menolong kita. Saya mohon kesediaan Bang Denny untuk tampil ke depan memimpin kita dalam doa respon firman Tuhan ini. Kita berdoa. Apa yang baru kami dengar bukanlah sesuatu hal yang baru bagi kami, Tuhan. Tapi kami bersyukur sekali lagi karena Engkau mengenal kami adalah orang yang berubah. Maka Engkau mengingatkan kami pada sore hari ini. Engkau juga mengenal kami adalah orang-orang yang pada saat ini begitu bersemangat. Tapi sebentar lagi pun, semangat itu kadang-kadang bisa pudar oleh karena berbagai hal. Maka kami bersyukur karena Tuhan kami adalah orang yang begitu sabar menghadapi kami. Tidak pernah menyerah terhadap kami. Kami yang sering sekali menyerah atas diri kami. Tetapi sesungguhnya Engkau terus mengejar kami. Karena Engkau begitu rindu melihat kami. Karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Engkau ingin kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Menjadi murid adalah kerinduan Tuhan yang paling dalam bagi kami. Karena dengan kami menjadi seorang murid, sesungguhnya itu adalah untuk kebaikan kami. Maka ya Allah, pada sore hari ini,
ketika firman-Mu telah mengingatkan kami, maka sekali lagi kami memohon anugerah-Mu. Jikalau kami pun bertahan mengikuti pemuridan kami sampai hari ini, bahkan juga untuk selanjutnya, sekali lagi kami mengaku dan menyadari adalah karena anugerah Tuhan. Jikalau para KTB, para abang kakak pasutri, di tengah segala kesibukan mereka dalam pekerjaan, mendidik dan merawat anak, masih tetap bisa memiliki komitmen untuk KTB, itu pun karena anugerah Tuhan bagi mereka. Maka ketika pun KTB single, dengan segala pergumulan mereka, mereka tetap boleh berjuang untuk KTB, adalah sekali lagi karena Engkaulah yang menarik mereka, mengumpulkan mereka dari berbagai kondisi dan aktivitas mereka. Tuhan satukan di dalam pertemuan KTB, karena Tuhan begitu rindu mereka tidak terhanyut dan terhisap oleh dunia ini. Maka kiranya Bapa, anugerah-Mu menguatkan, meneguhkan, dan menjadi motivasi mendasar bagi kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, Engkau tahu segala tantangan dan kondisi kami. Tetapi ketika firman Tuhan juga membukakan tadi, murid-murid Kristus pun pada zamannya mengalami masa-masa yang teruk, masa-masa yang sulit juga untuk mereka hadapi. Tapi ternyata mereka bisa survive, mereka bisa bertahan. Bahkan oleh karena hidup mereka, kami boleh mengenal kebenaran sampai di saat ini. Maka biarlah kiranya Bapa, Tuhan memakai kami dengan segala pengalaman pribadi kami, dengan segala potensi kami, dengan segala keunikan kami. Tuhan pakai semua itu sedemikian supaya kami juga boleh menjadi kebenaran yang menceritakan kebenaran bagi orang-orang di sekitar kami. Karena itu Bapa, kuatkan dan teguhkanlah kami supaya kami tetap boleh rela dan rendah hati menjalani proses pemuridan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Maka terpujilah Tuhan, kami mengandalkan Engkau saja di dalam dan demi nama anak-Mu Yesus Kristus. Pimpin dan berkatilah seluruh sesi demi sesi, percakapan dalam acara informal, makan, bahkan ketika menikmati alam, menikmati waktu istirahat kami pun di hotel ini. Itu menjadi sebuah proses pemuridan bagi kami. Karena pemuridan adalah pengenalan yang semakin dalam akan Tuhan. Maka itu bisa terjadi dalam setiap pengalaman-pengalaman yang otentik, yang nyata di dalam perjalanan hidup kami sehari ke sehari. Maka terpujilah Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu dan menyerahkan seluruh acara ini kepadamu, supaya kiranya kerinduan Tuhan bagi kami itu yang menjadi kenyataan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon belas kasihan-Mu. Amin. Bang, tadi makalahnya karena pertanyaan di